ada orang pengadilan yang bandel misalnya, gimana masyarakat untuk melapor? Jadi semua orang berperkara tidak semestinya harus bayar uang. Di Bantai ini banyak narkoba sih Pak ya. Kalau kita mau dapat putusan yang ringan ya berurusan dengan hakim pasti ada budgetnya gitu. Berperkara harus banyak duit, kita tidak seperti itu sekarang. Sudah tidak zamannya. Kita benar-benar terbuka sekarang dalam menangani perkara semua. Semua bisa. Cek 121212. Oke, hari ini studio rame nih. Iya. Kita kedatangan dari Pengadilan Negeri Bantaeng. Pak Wakil. Siap Bapak. Saya mau sampaikan nama tapi jangan sampai saya salah. Mending kita kenalannya langsung saya di studio ya. Siap Pak. Nama Pak? Nama saya Imade Bagiarta Pak. Ya. Saya asli Bali dan kebetulan kita bertugas di Pengadilan Negeri Bantaeng ini. Oh gitu ya. Sudah berapa lama di Bantaeng? Saya hampir 1 tahun 5 bulan Pak. Hampir 1 tahun setengah lah. Wakil ketua. Wakil ketua pengadilan. Okay. Ketuanya ada Pak. Saya ada banyak pertanyaan nanti nih Pak. Siap Pak. Ada banyak pertanyaan Pak. Yang mungkin ya jadi keresahan-keresahan lah. Iya, Maksud Pak. saya satu sisi pengadilan ini adalah lembaga yudikatif mungkin. Iya betul Pak. Tapi banyak sih yang menyentil-nyentil sedikit Pak dari masyarakat ya terkait Mas pengadilan pasti harus siapkan budget yang banyak gitu ya. Mungkin itu perlu untuk diterangkan dan beberapa hal lah. Banyak pertanyaan lah. Ya Pak, oke. Sudah 1 tahun setengah Pak ya? Iya, 1 tahun setengah Pak. Apa aja yang sudah diselesaikan oleh pengadilan? Kalau kami terkait di sini inovasi, kalau di sini kami kan terkait dengan penanganan perkara Pak ya. Kita sebelumnya mungkin Pak, ini kan kita sudah melalui podcast ini jarak 1 meter. Enak kalau orang tahu mukanya Pak Imade ini. Iyalah Pak. Terima kasih Pak. Saya izin buka masker dulu Pak. Iya, jangan sampai nggak tahu mukanya ya. Iya Pak. Kalau nggak kenal nggak sayang ya Pak. Betul sekali. Oke. Kita yang diskusi lepas ini Pak ya, kecuali diskusi politik mungkin. Itu yang cocok Pak. Oke. Ya, kembali yang tadi Pak, terkait pengadilan tinggi, Pengadilan Negeri Bantaeng. Ada beberapa hal yang sudah dilakukan selama 1 tahun setengah. Selama saya bertugas di sini ya, dalam hal ini tentunya tugas pokoknya adalah kita menangani perkara Pak ya. Tapi di samping menangani perkara itu tentu banyak kendala, dan dalam hal ini kita ingin membersihkan nama pengadilan yang sempat Bapak tanya tadi tentang pengadilan harus berperkara harus banyak duit. Tapi dalam kesempatan ini kami ingin melaksanakan ada dari Kemenpan RB wajib ZI, zona integritas. Jadi kami memang di pengadilan ini membatasi semua pergerakan tentang ZI itu Pak. Jadi semua orang berperkara tidak semestinya harus bayar uang. Yang dibayar itu pasti yang resmi Pak. Itu ada pengeluaran resmi yang bisa kita pertanggungjawabkan untuk pengeluaran uang. Jadi tidak semua uang harus berperkara wajib uang, tidak seperti itu. Ya, kalau di beberapa tahun kemarin ya saya bukan ini tidak menjas, tapi yang menjadi citra kalau kita mau dapat putusan yang ringan ya berurusan dengan hakim pasti ada budgetnya gitu. Kalau seperti itu kami belum pernah melayani Pak. Terus terang kami di sini memang sudah dalam tahap zona integritas. Kami tidak menerima tamu sembarangan Pak. Mereka semua tamu di sini yang terima di pengadilan. Kami sudah punya aplikasi penerimaan tamu itu secara aplikasinya ada Pak. Ada aplikasi? Ada, dia punya kita. Iya, setiap tamu yang datang berkunjung ke pengadilan itu pasti disampaikan. Iya, ada tercatat semua Pak. Jam berapa dia masuk, jam berapa dia keluar, tercatat semua di aplikasi kami. Terus zona integritas ini apa yang menjadi jaminan ke masyarakatnya gitu bahwa tidak ada japret gitu? Iya. Memang itu kan ya tidak bisa pastikan Pak, mungkin oknum atau apa, tapi saat ini pengadilan negeri Bantaeng kita sudah tidak melayani yang seperti itu Pak. Kita dibatasi dalam bertemu orang, tidak sembarang bisa ketemu, apalagi dengan bertemu orang ngurus perkara itu tidak mungkin pasti Pak. Sekarang kan masyarakat sudah pada
intelek semua, betul. direkam atau di mana kita tidak seperti itu sekarang, sudah Keterbukaan, tidak zamannya. akses ke Kita publik. benar-benar terbuka sekarang dalam menangani perkara semua. Oke. Semua bisa Artinya diakses, semua bisa mengakses itu ya. semua bisa mengakses bagaimana kami persidangan, apalagi sekarang zaman pandemi ini Pak, kami melakukan persidangan secara telekonferensi, Zoom meeting gitu. Oh iya, selama pandemi ini seperti itu ya. Iya, jadi kami tidak bertemu dengan keluarga para terdakwa atau para pihak. Kalau contohnya perkara pidana mereka di rutan Pak, jaksa di kantornya. Kecuali memang ada gangguan seperti itu, baru mereka datang ke kantor. Tapi kalau terdakwa tetap di rutan. Seperti itu. Jadi kecil kemungkinannya kami bisa bertemu dengan para pihak. Seperti itu. Terus pengadilan ini khusus untuk menangani kasus yang masuk ya. Iya, Pak. Kalau misalnya ada program nggak gimana sebelum berkasus, misalnya ini kan lebih bagusnya kita ini tanpa kasus. Indonesia bisa bebas kasus, tapi jangan sampai kalau tidak ada kasus pengadilan tidak berfungsi gitu. Apakah memang ada program dari pengadilan supaya bagaimana penyadaran ke masyarakat gitu? Saat ini kami di pengadilan ada wacana untuk mengadukan penyuluhan hukum Pak, tentang betul. penyadaran masyarakat untuk berbuat baiklah agar tidak melanggar hukum. Tapi saat ini kami belum terbentur dengan anggaran, jadi belum bisa kami laksanakan tentang itu. Tetapi tentang perkara-perkara yang terjadi di Banteng ini sudah ada aturan baru Pak, diterbitkan tentang restoratif justice. Jadi bukan setiap perkara itu harus dilimpahkan ke pengadilan, bukan seperti itu. Bisa diselesaikan oleh polisi maupun kejaksaan tanpa harus sampai ke pengadilan, gitu loh Pak. Ada nama, tapi cuma dibatasi tentang restoratif justice itu. Cuma ada 4 perkara. Sebelum P21 ya mungkin ya? Iya, seperti itu. Ya artinya dari itu didamaikan, diselesaikan secara keluargaan, mengembalikan kedudukan korban oleh terdakwa itu ke kedudukannya semula, diselesaikan keluargaan, itulah intinya fokusnya Pak, restoratif justice itu. Itu tapi kalau sudah masuk ke pengadilan nggak bisa lagi? Bisa juga Pak, bisa juga kami, itu kan bertahap tingkatannya dari kepolisian, kejaksaan, sampai pengadilan. Kalau memang masing-masing dua tingkat itu tidak bisa, baru di pengadilan tetap melaksanakan restoratif justice itu. Ini misalnya ya Pak ya, Pak Wakil ya, ada orang pengadilan yang bandel misalnya, gimana masyarakat untuk melapor? Tentang itu kami ada aplikasi tersendiri Pak. Samping aplikasi dari Mahkamah Agung itu ada namanya Siwas Pak ya. Itu apa kendala itu pengaduan itu ada. Di samping itu secara itu di pengadilan juga ada tersendiri kotak pengaduan seperti itu Pak. Ada. Kami punya lewat WhatsApp, Instagram, Facebook juga ada. Apalagi dari website kami Pak. Itu muncul semua. Cepat. Bisa direspon Pak, langsung itu Pak. Tapi sampai saat ini kami belum ada pengaduan. Jangan sampai Pak, karena memang Bapak Ketua, pimpinan semua sudah, apalagi dalam penerapan zona integritas ini kami memang sudah merangkul teman-teman semua, pegawai semua, bagaimana caranya jangan sampai kita terjadi seperti itu. Dan syukurlah sampai saat ini belum ada yang mengadukan. Belum ada pengaduan seperti itu Pak. Berarti pengadilan sampai saat ini berjalan sebagaimana aturan mainnya. Kita sesuai aturan mainnya Pak, berjalan. Karena berat sanksinya Pak, bagi hakim atau apa seperti itu berat risikonya. Yang mau disampaikan ke masyarakat kira-kira jangan takut ke pengadilan misalnya ada perkara gitu. Saya berharapnya Pak Imade ini menyampaikan bahwa di pengadilan itu betul-betul mau apa ya istilahnya, seadil-adilnya, putusan yang seadil-adilnya gitu. Iya. Masalah putusan Pak ya, kalau hakim memutus perkara itu pasti ada dasar hukumnya, pertimbangannya jelas. Jadi Bapak Ibu yang ada berperkara ke pengadilan, jadi jangan takut, sepanjang bisa membuktikan dalil apa yang dipermasalahkannya gitu loh. Contohnya dalam perkara perdata, umpamanya punya gugatan, punya tentang apa gitu, ayo masalah perorangan itu silahkan datang ke kantor pengadilan. Kami pun tidak sembarang memutus perkara itu. Kami memutus perkara itu berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Seperti itu. Yang mana walaupun di belakang seperti apa, tapi yang kami pakai real yang di persidangan. Kalau memang itu faktanya kuat, ya kami pasti sesuai dengan fakta di persidangan, ya kabulkan gugatan, atau memang
pembuktian dari penggugat tidak jelas, ya kami tolak gugatannya seperti Iya, itu. betul. Begitu juga dengan perkara pidana. Ya perkara pidana ya kami terfokus pada dakwaan dari jaksa, Pak. Umpamanya perkara ya di Bantaeng ini banyak narkoba sih, Pak, ya saat Oh iya, ini. yang saat ini masih banyak. Narkoba ya, jadi memang ya kita laksanakan ada pasal pengedar belum sih, kita putus ini baru memiliki dan sebagai pengguna. Tapi memang banyak pengguna di sini, Pak. Dan tapi semua kami memutus perkara itu dasar pertimbangan hukumannya jelas, Pak. Nggak sembarang hakim memutus perkara. Kalau saya flashback dengan kasus yang kemarin yang Irfan Jaya dengan jaksa Pinangki, itu gimana itu, Pak, responnya? Maksud saya ya di Bantaeng mungkin tidak ada lagi, kita berharap tidak ada seperti itu. Tapi ini kan sempat mencoreng loh, Pak. Iya, Pak. Lembaga pengadilan dan kejaksaan terkait itu, yang menjadi inovasi supaya itu tidak lagi terulang kembali, gimana, Pak? Ya, kalau itu kan sudah diputus ya, Pak, ya. Tentu Pinangki sudah nyatakan bersalah. Kemudian mungkin masih upaya hukum atau gimana kita belum tahu, masih ada batas waktunya ini, Pak. Tapi Pinangki sudah dieksekusi. Dan kalau sudah seperti itu kan kita tidak bisa menyalahkan institusinya, Pak. Betul. Itu kan oknumnya, Pak, yang bisa gini. Walaupun seperti apa ya, itu oknumnya yang harus bertanggung jawabkan. Jangan seolah-olah satu orang yang berbuat seperti itu disimpulkan semua bersalah. Padahal di antara itu banyak loh, Pak, yang bersih, yang ini banyak loh, jujur. Jangan ya dijat semua gitu loh. Saya yakin juga Pak Wakil lah bersih, insyaallah. Sudah, Pak, sudah habis mandi Oh, alhamdulillah. Jadinya, Pak. Seperti itu, Pak. Pak, saya ini dapat skrip nih yang terkait inovasi, inovasi pengadilan negeri. Terkait inovasi bisa dijelaskan sedikit, Pak, terkait inovasinya pengadilan saat ini apa saja? Iya, kami di pengadilan dalam program Zona Integritas ini tentu banyak yaitu untuk membuat aplikasi, Pak, terobosan-terobosan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat ya. Dan yang menjadi produk kami, aplikasi kami adalah tentang andalan, Pak. Andalan itu adalah asisten digital aparatur peradilan. Asisten digital asisten digital aparatur peradilan. Iya, itu, Pak, singkatannya. Jadi semua di situ terutama tentang statistik perkara, Pak. Berarti dia bisa konsultasi secara langsung? Tidak. Iya. Di situ dibuat di dalam bentuk WA, Pak. WA ya, bukan aplikasi. Aplikasi juga, tapi kan diginikan di WA, Pak. Jadi dimasuknya lewat WA sesuai dengan zaman sekarang kan orang pada aktif dengan WA masing-masing kan. Jadi dengan di WA itu yang penting udah dimasuk di grup di WA itu, jadi semua tentang keadaan perkara kami di kantor bisa tersambung di situ, Pak. Diakses di lewat WA. Jadi karena dikirimkan di linknya sana tiap 15 menit atau 1 jam sudah terbagi, Pak, tentang keadaan perkara. Tapi responnya cepat ya, Pak. Jangan sampai misalnya ada 100 orang ini yang mau konsultasi dalam beberapa menit. Kalau masalah konsultasi itu kan ada 2, Pak, layanan dari andalan itu untuk intern kami dan untuk eksternal juga ada, Pak. Gitu ya. Yang untuk luarnya ada sih, dia bisa konsultasi nanya melihat tentang jadwal persidangan ada, Pak, di situ. Tapi yang mengenai untuk intern kami tentang kinerja kami dalam penanganan perkara itu, Pak. Dari masa penahanan yang habis, perkara yang edoknya atau berita acara putus belum diupload, seperti itu, Pak. Berarti asisten digital aparatur peradilan ini semua orang bisa mengakses lewat WA itu. Iya, lewat WA. Dan itu juga tersambung dengan website kami, Pak, website Pengadilan Negeri Bantaeng. Seperti itu. Dan ya memang salah satu yang paling ini itu ya ini, Pak, andalan. Tapi samping itu juga kami banyak aplikasi tentang itu, dan tadi sudah kita launching juga aplikasi tentang PT SP online, terus juga tentang Simontok absen gitu, Pak. Buku tamu elektronik juga kami punya. Nah, yang bisa bilang tadi. Jadi setiap Bapak seumpamanya Bapak bertamu ke pengadilan, kami perlu identitas Bapak, ID-nya, KTP-nya kami jadikan bukti. Bapak seumpamanya butuh pelayanan apa, ketemu dengan siapa. Dari Bapak datang, terekam semua dipoto, kemudian ketika Bapak pulang, terekam kembali. Jadi Bapak berkunjung ke pengadilan berapa jam ada, terdata semua. Itu kecanggihannya, dan itu adalah hasil
dari sekretaris kami Pak yang jago IT yang membuatnya. Ya, ada di sini sih sebenarnya. Hadir Ya, Pak, tapi hadir karena di studio sini. sempit ya, Nah. nanti mungkin ada beberapa waktu lain waktu mungkin kita bisa diskusi lagi ya terkait itu. Oke Pak, saat ini saya berharapnya informasi ini tersampai ke masyarakat bahwa pengadilan itu betul-betul memutuskan perkara seadil-adilnya, dan kalau ada yang mau dikonsultasikan bisa langsung ke sana. Iya, bisa langsung ke pengadilan. Kami juga buka tempatnya Pak. Dan juga bisa sampaikan lewat WhatsApp, lewat website kami juga ada. Dan itu direspon langsung dan cepat ya. Direspon langsung Pak dengan. Oke. Terima kasih Pak atas waktunya untuk beberapa menit ini. Saya berharap lain waktu bisa datang kemari lagi lah, kita diskusi banyak tentang permasalahan-permasalahan, baik itu yang menyangkut dengan masyarakat langsung ataukah bagaimana dengan internal pengadilan yang bisa kita cek-cek juga di dalam ya. Iya, Mungkin Pak. Pak ya. Mungkin saya tambahkan Pak. Oke, boleh. Kadang-kadang di sini kan terkait dengan saksi Pak ya, baik Iya. dalam perkara pidana, tidak usah takut. Pokoknya di saksi itu sepanjang menerangkan tentang yang benar, jangan takut, wajib datang ke pengadilan. Karena sebagai warga negara Indonesia wajib menjadi saksi. Nah, itu jadi jangan takut. Terkait jaminan saksi juga gimana? Iya. Apa pengadilan menyiapkan juga ya? Iya. Keamanan. Jaminan keamanan. Tentu kami pengadilan kan tidak punya, kami cuma minta tolong pasti di bagian kepolisian untuk mengamankan saksi. Otomatis kan pengadilan semua Pak. Kalau memang saksi merasa terancam kan dia bisa melapor dan kami pindahkan ke penyidik atau polisi untuk melakukan pengamanan seperti itu Pak. Artinya pengadilan berharapnya jangan takut untuk jujur ya. Jangan takut untuk jujur ya, itu jujur itu pasti ada pahalanya Pak. Oke Pak Imad. Ya Pak. Sudah 1,5 tahun lama juga ya di Bantaeng Pak ya. Lumayan Pak. Ya Pak. Oke. Gimana ya, saya berharap kapan-kapan kita bisa diskusi lagi dan terkait beberapa inovasi. Ya saya berharap nanti bisa datang kemari lagi lah untuk berdiskusi dengan teman-teman di sini. Siap Bapak. Ya, Dan terima kasih atas untuk waktunya hari Pak. Ini. Yeah. Oke, sekian.